Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah era yang penuh dengan sihir, kesatria, dan takdir yang agung. Kita akan menyelami salah satu legenda paling abadi dalam sejarah. Kisah Raja Arthur, pedang Excalibur, dan para kesatria meja bundar. Siap untuk petualangan ini? Ayo kita mulai. Kisah kita dimulai di tanah Britania yang sedang bergejolak. Setelah kematian Raja Uther Pendragon, kerajaan jatuh ke dalam kekacauan. Tidak ada pewaris yang jelas, dan para bangsawan saling berebut kekuasaan. Di tengah ketidakpastian ini, seorang penyihir bijak bernama Merlin menancapkan sebuah pedang ke dalam batu besar. Di gagangnya terukir tulisan, barang siapa yang bisa mencabut pedang ini dari batu, dialah Raja Britania yang sah. Banyak ksatria dan pangeran dari seluruh negeri mencoba peruntungan mereka. Mereka menarik dengan sekuat tenaga, tetapi pedang itu tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah pedang itu menyatu dengan batu. Tahun-tahun berlalu, dan pedang di batu itu menjadi sebuah legenda, sebuah harapan yang hampir terlupakan. Disinilah pahlawan kita muncul. Arthur, seorang pemuda sederhana yang dibesarkan sebagai anak seorang bangsawan bernama Sir Ector. Arthur tidak tahu tentang garis keturunannya yang agung. Dia hidup sebagai pengurus kuda yang rendah hati untuk kakak angkatnya, Sir Kay. Suatu hari, saat sebuah turnamen besar diadakan, Sir Kay menyadari bahwa dia lupa membawa pedangnya. Arthur dengan semangat ingin membantu, berlari kembali untuk mengambilnya. Namun penginapan tempat mereka menginap terkunci. Dalam keputusasaannya, Arthur melihat sebuah pedang yang tertancap di batu di halaman gereja. Tanpa mengetahui makna di baliknya, dan hanya dengan niat tulus untuk membantu saudaranya, Arthur mendekati batu itu. Dengan mudah, seolah-olah batu itu adalah mentega, dia mencabut pedang itu. Ketika Arthur kembali dengan pedang tersebut, Sir Kay langsung mengenalinya sebagai pedang di batu yang legendaris. Awalnya, dia mencoba mengklaimnya sebagai miliknya, tetapi akhirnya hati nuraninya menang dan dia mengakui kebenaran. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki biasa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para kesatria terkuat sekalipun? Untuk membuktikannya, pedang itu dikembalikan ke batu. Satu persatu, para bangsawan yang skeptis mencoba lagi, dan gagal lagi. Kemudian, Arthur melangkah maju sekali lagi di hadapan semua orang. Dia sekali lagi mencabut pedang itu dengan mudah. Kerumunan yang tadinya ragu, kini bersorak. Mereka telah menemukan raja mereka. Merlin pun muncul dan mengungkapkan identitas asli Arthur. Dia adalah putra Uther Pendragon, pewaris takhta yang sah. Dengan pedang di batu di tangannya, Arthur dinobatkan sebagai Raja Britania. Namun, pedang ini bukanlah akhir dari ceritanya. Dalam sebuah pertempuran sengit, pedang di batu itu patah. Patah hati, Arthur dibawa oleh Merlin ke sebuah danau ajaib yang diselimuti kabut. Di sana, mereka melihat sebuah lengan misterius, terbungkus sutra putih, muncul dari air, sambil memegang pedang yang paling indah yang pernah ada. Ini adalah Excalibur, pedang yang ditempa di tanah mitos Avalon. Nimue, sang Lady of the Lake, menawarkan pedang itu kepada Arthur. Merlin memperingatkan bahwa pedang itu sendiri memang kuat, tetapi sarungnya jauh lebih berharga karena siapapun yang memakainya tidak akan kehilangan setetes darah pun. Arthur menerima pedang agung ini dan berjanji untuk menggunakannya dengan bijak dan adil. Excalibur menjadi simbol kekuatannya, keadilannya, dan hak ilahinya untuk memerintah. Sebagai raja, Arthur sadar bahwa untuk menyatukan kerajaan yang terpecah belah, dia membutuhkan lebih dari sekadar pedang. Dia membutuhkan persatuan, kesetaraan, dan tujuan bersama. Inilah awal mula dari meja bundar yang legendaris. Atas saran Merlin, Arthur membangun sebuah meja bundar raksasa di istananya di Camelot. Mengapa bundar? Karena di meja bundar tidak ada kepala. Semua yang duduk di sana memiliki kedudukan yang setara. Raja, bangsawan, dan kesatria duduk sebagai saudara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini adalah ide yang revolusioner pada masanya. Meja bundar menjadi simbol persaudaraan, kesetaraan,
dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan Arthur. Para kesatria terbaik dan paling mulia di seluruh negeri diundang untuk bergabung dalam persaudaraan ini. Ada Sir Lancelot yang gagah berani, Sir Galahad yang suci, Sir Gawain yang setia, dan banyak lagi. Mereka bersumpah pada sebuah kode etik kesatria untuk melindungi yang lemah, memperjuangkan kebenaran, menunjukkan belas kasihan, dan melayani raja dan rakyat mereka dengan setia. Di bawah kepemimpinan Arthur dan dengan bimbingan dari meja bundar, Camelot memasuki zaman keemasan. Keadilan ditegakkan, perdamaian menyebar ke seluruh negeri, dan kerajaan berkembang pesat. Para kesatria meja bundar melakukan banyak petualangan heroik melawan monster, tiran, dan ketidakadilan dimanapun mereka menemukannya. Mereka menjadi mercusuar harapan dan kebajikan di dunia yang sering kali gelap. Salah satu pencarian terbesar yang mereka lakukan adalah pencarian cawan suci. Cawan yang konon digunakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir. Pencarian spiritual ini menguji iman, keberanian, dan kemurnian hati setiap kesatria. Hanya yang paling layak, seperti Sir Galahad, yang berhasil melihatnya. Namun seperti semua kisah agung, ada juga tragedi. Benih-benih kehancuran Camelot ditanam dari dalam perselingkuhan antara kesatria terpercaya Arthur, Sir Lancelot, dan istrinya yang cantik, Ratu Guinevere, menciptakan keretakan dalam persaudaraan. Ditambah lagi dengan intrik dari saudara tiri Arthur yang pendendam, Mordred, yang bertekad untuk merebut takhta. Konflik internal ini memuncak dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan di Camlan. Arthur dan Mordred berhadapan dalam duel maut. Arthur berhasil membunuh Mordred, tetapi dia sendiri terluka parah. Saat dia terbaring sekarat, Arthur memerintahkan salah satu kesatrianya yang paling setia, Sir Bedivere, untuk mengembalikan Excalibur ke danau. Setelah 2 kali ragu, Bedivere akhirnya melemparkan pedang itu ke dalam air. Lengan sang Lady of the Lake muncul sekali lagi, menangkap pedang itu, dan membawanya kembali ke kedalaman. Dengan tugas terakhirnya selesai, Arthur yang terluka dibawa pergi dengan perahu ke Pulau Mitos Avalon untuk menyembuhkan lukanya. Legenda mengatakan bahwa suatu hari nanti, ketika Britania paling membutuhkannya, Raja Arthur akan kembali. Kisah Raja Arthur, Excalibur, dan meja bundar lebih dari sekadar dongeng. Ini adalah kisah tentang kepemimpinan, kehormatan, persahabatan, dan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari pedang, tetapi dari persatuan, keadilan, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Legenda ini telah menginspirasi banyak buku, film, dan karya seni selama berabad-abad, dan warisannya terus hidup hingga hari ini. Jadi, apa pelajaran favorit kalian dari legenda Raja Arthur? Apakah itu tentang kepemimpinan yang setara di meja bundar, atau tentang takdir yang bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika kalian menikmati perjalanan kita ke Camelot hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan petualangan legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.